Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid BPTK, yang kami hormati Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang akan dipresentasikan oleh saudari kita Dita Maharni AMD KOM dengan judul implementasi penggunaan aplikasi Siap Ditata untuk pelayanan ketenagakerjaan bagi masyarakat di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Baik, kita langsung saja menyimak paparan dari saudari kita Dita Maharni AMD KOM. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid PPTK, Ibu Evi Mahanani Afianto, selaku mentor dalam orientasi pengenalan nilai dan etika di lingkungan perangkat daerah Pemkot Kota Surakarta, beserta teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan hasil orientasi saya yang berjudul implementasi penggunaan aplikasi Siap Ditata untuk pelayanan ketenagakerjaan bagi masyarakat di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Next. Yang pertama, SOTK Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta terdiri dari 1 sekretariat dan 2 bidang, yaitu bidang perencanaan dan produktivitas tenaga kerja dan bidang hubungan industrial. Next. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Selanjutnya, misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta selaras dengan misi keempat pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, yaitu yang pertama, meningkatnya daya saing dan kompetensi tenaga kerja. Yang kedua, meningkatnya kesempatan kerja. Yang ketiga, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dan yang terakhir, meningkatnya kualitas dan keefektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien. Masuk ke dalam rencana kerja PPPK Pranata Komputer Terampil. Siap Ditata. Siap Ditata adalah sistem informasi pasar kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta yang memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur pendaftaran kartu kuning atau AK1, yang kedua pendaftaran pelatihan, yang ketiga pendaftaran tanda daftar BKK, yang keempat informasi lowongan kerja, yang terakhir adalah geolocation. Masuk ke dalam identifikasi isu. Aplikasi Siap Ditata belum pernah digunakan secara langsung untuk pelayanan kepada masyarakat. Padahal sistem yang baru membutuhkan trial dan error untuk siap digunakan ke depannya.
Selanjutnya, pendaftaran pelatihan sebelumnya masih dengan cara manual, yaitu masih dengan menggunakan Google Form. Kelemahannya, data akan hilang jika tidak dilakukan backup karena kapasitas Google itu hanya terbatas. Yang kedua, perlunya histori pelatihan agar tidak terjadi double data, sehingga masyarakat hanya bisa mendaftar satu pelatihan pada tahun yang sama. Dalam hal ini, isu yang diangkat adalah penggunaan aplikasi Siap Ditata untuk pelayanan ketenagakerjaan bagi masyarakat. Yang pertama, uji coba pendaftaran AK1 atau kartu kuning. Yang kedua, uji coba pendaftaran pelatihan. Aktualisasi yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, membantu para pendaftar untuk mendaftar melalui aplikasi Siap Ditata. Yang pertama adalah pelatihan MUA, yang kedua pelatihan barbershop, yang ketiga pelatihan spa terapis. Dari hal tersebut, hasil uji coba penggunaan sistem aplikasi Siap Ditata ini untuk pelatihan spa terapis mendapatkan jumlah pendaftar sebanyak 39 orang. Selanjutnya, untuk pelatihan make up artist mendapatkan jumlah pendaftar yang lumayan banyak, yakni 151 orang. Selanjutnya, untuk pendaftar pelatihan barbershop mendapatkan jumlah pendaftar 49 orang. Selain hal tersebut, saya juga membuat video tutorial untuk diupload di Instagram dinas, yaitu pelatihan MUA dan pelatihan barbershop, agar masyarakat mendapatkan tutorial untuk memudahkan pendaftaran melalui aplikasi Siap Ditata. Kesimpulannya, yang pertama adalah dengan adanya implementasi aplikasi Siap Ditata ini selaras dengan core value ASN, yaitu adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan serta berorientasi pelayanan kepada masyarakat, yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang kedua, penggunaan uji coba trial dan error aplikasi Siap Ditata ini diharapkan kedepannya akan memperoleh hasil yang sesuai harapan dan dapat dirasakan kebermanfaatannya baik bagi masyarakat maupun OPD penyelenggara pelatihan. Selanjutnya, perlunya dukungan dari pimpinan dan semua pihak agar sistem ini dapat terus disempurnakan ke depannya. Saya akan sedikit simulasikan aplikasi berbasis web Siap Ditata .surakarta.go.id. Tampilan utama terdiri dari yang seperti terlihat, terdiri dari menu pencari kerja, perusahaan, PKK, dan LPK. Di sini saya akan tampilkan daftar sebagai pencari kerja. Untuk pendaftaran sebagai pencari kerja, hanya data-data biasa seperti username, password, nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, email, agama, domisili, dan kode pos. Untuk pencari kerja, setelah mengisi data-data pencari kerja, bisa untuk mendapat kartu kuning dan bisa juga untuk mendaftarkan pelatihan. Jika dilihat dari menu admin, kita akan lihat beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur lowongan kerja, yang kedua yaitu fitur pelatihan, yang ketiga adalah fitur bursa kerja, yang keempat adalah fitur konselor, dan selanjutnya yaitu saya akan jelaskan mengenai menu pelatihan. Di sini untuk fitur pelatihan ada kuota pendaftar serta kuota peserta, serta jumlah pendaftar yang telah daftar ke
pendaftaran dengan klik daftar pelatihan, serta lokasi pelatihan, tanggal pelaksanaan pelatihan, dan tanggal pendaftaran pelatihan. Selanjutnya untuk menu lowongan kerja. Dari sisi admin kita dapat menambahkan lowongan kerja yang tersedia dari perusahaan-perusahaan. Untuk selanjutnya saya akan simulasikan dari menu pencakar. Saya akan login dengan menggunakan akun dari pencari kerja sebagai salah satu contoh. Di sini atas nama Dita Maharni untuk akunnya. Memang sebelum mendaftar ke pelatihan kita perlu mengisi lengkap profilnya dulu, yaitu di profil pencakar. Yang harus dimasukkan adalah pas foto, KTP, dan ijazah terakhir. Untuk foto ukuran maksimal 1 MB, KTP 1 MB, dan ijazah terakhir adalah 1 MB. Untuk foto AK1 berekstensi gambar, KTP berekstensi PDF, dan ijazah berekstensi PDF. Jika sudah mengisi, tinggal klik simpan. Lalu untuk mendaftarkan pelatihan, tinggal klik ke menu pelatihan dan daftar pelatihan. Maka akan muncul sukses berhasil mendaftar ke pelatihan ini. Jika pelatihan tersebut sudah tidak tersedia, maka tidak akan ada fitur klik daftar pelatihan. Setelah selesai daftar pelatihan, dari menu admin akan menyeleksi peserta siapa saja yang telah mendaftar. Dilihat dari aksi, lalu seleksi pendaftar pelatihan. Di sini sudah ada siapa saja yang telah mendaftar ke pelatihan. Contohnya tadi atas nama Dita sudah mendaftar. Jika diklik tombol X berarti peserta tersebut tidak lolos seleksi administrasi. Tinggal menuliskan alasan penolakan apa yang menyebabkan tidak lolos. Jika tanda centang berarti peserta tersebut telah lolos seleksi administrasi dan kemudian lanjut ke seleksi wawancara. Untuk menu yang bertanda lihat pendaftar, kita akan bisa melihat data-data pendaftar tersebut termasuk dengan riwayat pelatihan. Dia sudah pernah mengikuti pelatihan make up artist. Jadi sudah terrekod kalau peserta ini sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon arahan dan saran dari teman-teman serta mentor. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita simak bersama paparan dari Mbak Dita Maharni tentang aplikasi Siap Ditata yang banyak sekali ya fitur-fiturnya, pastinya sangat dibutuhkan untuk kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Selanjutnya kami akan buka untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi paparan yang telah disampaikan oleh Mbak Dita. Silahkan. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih tadi kepada Mbak Dita
yang sudah menyampaikan presentasinya terkait dengan seminar hasil laporan ya, orientasi pengenalan nilai dan etika, yang mana ini adalah tugas dari PPPK atau P3K. Dan ini mengambil dari aplikasi Siap Ditata ya. Tentunya aplikasi ini dibuat itu untuk mempermudah dan juga agar kita bisa mendapatkan data-data yang akurat terkait dengan ketenagakerjaan, terutama yang di Kota Surakarta. Jadi, saya apresiasi untuk hasil orientasi ini. Nah, satu yang saya mau tanyakan, yang pertama, untuk aplikasi ini tentunya dibuat itu agar supaya masyarakat yang dalam hal ini mengikuti pelatihan. Tadi saya lihat ada pelatihan ya. Pelatihan itu bagaimana untuk kedepannya. Yang pertama itu apakah data-data pelatihan ini nantinya bisa terintegrasi dengan OPD-OPD yang lainnya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ada aplikasi untuk pencaker. Nah ini uji cobanya untuk yang angka 1 ya, kartu kuning ini adalah untuk mencari kerja. Nah, di sini apakah yang mendaftar di pelatihan ini harus juga mendaftar untuk jadi ke kartu kuning atau angka 1, karena kalau pelatihan ini kan juga untuk mencari kerja, karena yang mengikuti pelatihan ini setahu saya kan bukan pekerja ataupun bukan anak sekolah. Dua itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Izin menjawab Ibu Kabid PPTK selaku mentor. Untuk aplikasi Siap Ditata ini, yang pertama yaitu kelebihannya kedepannya diharapkan karena kita menggunakan kuncian NIK untuk pendaftaran pelatihan, maka kedepannya hanya 1 kali pendaftaran pelatihan untuk masyarakat pada tahun yang sama. Pada menu admin nantinya kita juga akan bisa melihat histori pencari kerja yang telah mendaftar pelatihan sebelumnya. Apakah nanti data-datanya akan bisa terintegrasi? Tentu saja, karena database kita telah dijadikan satu dalam aplikasi Siap Ditata tersebut. Yang kedua, jika mendaftar pelatihan apakah juga terdaftar ke kartu kuning? Jawabannya iya, Bu Kabid. Karena saat mendaftar pelatihan itu, para pencari kerja harus mengisi data-data lengkap dan mendaftar sebagai pencari kerja. Jadi outputnya nanti jika ingin mendapatkan kartu kuning tinggal generat atau cetak kartu kuning saja dan datanya sudah lengkap tersedia. Begitu Ibu Kabid selaku mentor. Jawabannya terima kasih. Monggo yang lainnya. Silakan. Baik, demikian tadi pertanyaan pertama ya. Silakan. Kalau ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang aplikasi Siap Ditata ini, monggo dipersilahkan. Ya, Mbak Nabila mau tanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan pada adik kita selaku yang
tahu lebih banyak tentang aplikasi ini. Jadi kemarin kita sudah mencoba untuk beberapa pelatihan. Kalau di saya, karena saya PIC-nya barbershop, jadi sudah mencoba yang di barbershop. Sebenarnya ada beberapa keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk saya juga, karena untuk pendaftaran itu kan rutenya itu banyak sekali. Jadi ketika klik halaman pelatihan barbershop itu ada daftar langsung, terus memilih daftar sebagai pencari kerja, perusahaan, LPK, dan lain-lain. Nah, bagaimana jika saya usul halaman itu dihilangkan, maksudnya langsung ke halaman daftar sebagai pencari kerja, jadi tidak usah memilih daftar perusahaan sebagai perusahaan atau pencari kerja atau BKK. Jadi otomatis ketika klik daftar itu ke halaman yang pencari kerjanya begitu. Jadi tidak usah rutenya itu banyak. Selain itu untuk profil, apakah bisa di awal itu sudah langsung diupload foto KTP, foto pas foto dan lain-lain, sehingga tidak usah login dulu baru isi profil lengkap semua baru bisa daftar. Karena kemarin sudah bisa login tetapi karena profilnya belum lengkap jadi nggak bisa daftar. Kalau misal di awal bagaimana? Jadi tidak mengulang rute seperti itu, memperpendek. Lalu dari sisi admin kemarin itu untuk gambar foto KTP, foto ijazah itu entah kenapa tidak bisa terlihat dengan sempurna. Jadi bentuknya ada yang potong, ada yang warnanya melebar, ada yang tidak terlihat sama sekali. Jadi hanya tertulis KTP-nya atasnya saja seperti itu. Kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut alasannya. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk alur pendaftaran aplikasi Siap Ditata, apakah bisa langsung mengisi saja foto dan sebagainya? Kalau menurut pendapat saya, itu dalam keamanan sistem itu kurang. Sistem yang baru saat ini memang harus autentifikasi email dulu atau verifikasi email, dan data yang dimasukkan tentunya data yang sederhana dulu. Tidak boleh langsung KTP atau foto atau ijazah. Alur sistem seperti itu memang sudah banyak digunakan. Jadi bukan seperti Google Form yang langsung isi, langsung daftar gitu, tidak. Untuk keamanan sistem seperti itu memang kurang. Untuk selanjutnya, sebenarnya sistem baru ini tentunya tantangannya lumayan challenging ya Bu, menantang. Jadi mau tidak mau kita harus terjun langsung. Jika ada pendaftar yang merasa kesulitan, bisa langsung dipanggil ke kantor untuk dibantu pendaftaran. Sebenarnya kebanyakan yang kemarin sudah wawancara beberapa, untuk usia yang 40 tahun ke atas memang merasa agak kesulitan. Sebenarnya sudah ada tutorial yang saya upload di Instagram. Kemungkinan kurang minat untuk melihat tutorial tersebut karena sudah merasa sulit. Padahal kalau diperhatikan aplikasi tersebut lebih mudah. Karena yang pertama hanya mendaftar tentunya dengan email yang valid ya. Lalu verifikasi, isi data, tinggal klik daftar pelatihan. Untuk pelatihan selanjutnya, pencakar tersebut pasti lebih mudah karena tinggal klik pelatihan, tidak perlu mengisi ulang dari awal. Beda ketika kita langsung isi PDF dari sertifikat atau ijazah atau KTP, langsung klik daftar. Nanti untuk pelatihan lain berarti mengulang hal yang sama untuk upload ijazah dan sebagainya.
Seperti itu. Terus untuk yang fotokopi KTP, ijazah tidak terlihat dengan sempurna, itu secara teknis ada bug dalam programmer ya. Itu teknis, sedang dalam perbaikan oleh penyedia teknisnya. Kedepannya tetap akan butuh penyempurnaan karena memang ini adalah aplikasi yang baru. Perlunya trial dan error ini untuk mendeteksi apakah aplikasi tersebut memang kedepannya bisa digunakan secara menyeluruh, karena memang rencananya akan digunakan di seluruh OPD yang mengadakan pelatihan. Jadi trial dan error di internal dinas kita ini memang sangat diperlukan. Seperti itu, matur nuwun. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Nabila dan sudah dijawab secara langsung juga oleh Mbak Dita. Berikutnya dari Mas Dirino, silakan. Pertanyaan. Terima kasih. Selamat siang Mbak Dita. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan Mbak. Pertama, selama uji coba aplikasi ini apakah ada kendala yang signifikan untuk masuk dalam pendaftaran atau yang lainnya? Yang kedua, apakah dari dinas menyediakan untuk konsultasi secara online? Kalau untuk secara offline kan tadi bisa datang ke kantor secara langsung. Kalau secara online, apakah menyediakan konsultasi jika ada kendala pendaftaran atau yang lainnya? Terima kasih. Baik, matur nuwun atas pertanyaannya. Yang pertama, apa kendala dalam mencari kerja untuk mendaftar melalui online secara aplikasi ini? Kendalanya tentu saja karena ini adalah sistem yang baru. Kebanyakan para pencari kerja sudah merasa nyaman dengan Google Form. Padahal secara segi keamanan memang lebih aman sistem aplikasi Siap Ditata ini. Kendalanya tentu saja para pencari kerja merasa kesulitan, padahal sudah ada tutorial dan kebanyakan yang usia 40 ke atas itu tidak mau mencoba sendiri. Kendalanya hanya hal tersebut, yaitu kemauan dari para pencari kerja sendiri untuk mendaftar. Selanjutnya, apakah dinas menyediakan konsultasi secara online? Ya, kami menyediakan konsultasi secara online. Karena setiap poster pelatihan itu tercantum kontak person dari PIC dan admin dari Siap Ditata. Kami juga banyak yang menghubungi via WA, baik WA maupun telepon, konsultasi secara online. Kenapa tidak bisa login, kenapa tidak bisa upload, seperti itu. Padahal ini tipsnya hanya setelah bisa login aplikasi Siap Ditata itu sudah kami jelaskan juga bahwa batas maksimal ukuran file itu 1 MB. Kebanyakan nguploadnya itu lebih dari 1 MB, maka tetap saja tidak bisa. Dan yang kedua, kebanyakan memang aplikasi ini kan berbasis website. Memang lancar diakses ketika menggunakan laptop, tapi ketika menggunakan smartphone atau HP memang agak kesulitan, terutama HP yang agak jadul. Seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga tadi dari Mas Dirino sudah dijawab juga. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, dipersilakan jika masih ada pertanyaan atau tanggapan, masukan terhadap paparan yang disampaikan. Silakan. Kalau tidak ada, mohon izin saya yang bertanya. Satu saja yang
ingin saya tanyakan tadi kan tentang pendaftaran AK1 atau pendaftaran pencari kerja. Profiling dari pencari kerja itu sendiri di Siapidata ini apa saja atau sampai di mana? Jadi maksud saya adalah apakah juga ada penelusuran minat dan bakat di sini, misalkan dia selain data-data ini ya formal ya seperti pendidikan, usia dan sebagainya, apakah ada data untuk misal dia berminat bekerja sebagai apa atau dia berminat wirausaha, kemudian apakah ada juga fitur untuk mematchingkan dengan lowongan kerja yang tersedia nanti. Itu, terima kasih. Izin menjawab, sejauh ini yang saya tahu untuk AK1 atau kartu kuning pendaftaran pencari kerja belum ada fitur minat bakat. Kemungkinan kedepannya kami membutuhkan saran dan masukan dari para pengantar kerja, termasuk fitur minat bakat dan mematchingkan dengan lowongan kerja. Begitu. Untuk sekarang masih dalam pendaftaran biasa, data-data biasa. Untuk kedepannya mungkin bisa kasih masukan dan saran dari pengantar kerja. Atur nuwun. Baik, demikian masih adakah pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini? Sudah? Oke, baik. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi yang akan disampaikan oleh mentor yaitu Ibu Kabid BPTK yang telah hadir di sini, mohon memberikan arahan untuk kesimpulan seminar hasil laporan pada pagi hari ini. Terima kasih. Tadi sudah ada tanya jawab dari teman-teman semuanya yang sekiranya itu adalah hal-hal yang cukup bagus dan membangun untuk kedepannya aplikasi ini. Ya, terkait dengan penggunaan percepatan implementasi aplikasi Siapidata ini, tentu saja karena aplikasi ini masih terus akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan data. Jadi kebutuhan data yang terkait dengan ketenagakerjaan itu sangat banyak dan harus akan selalu up to date ya. Selalu up to date karena untuk dalam jangka yang dekat ini kita inginnya adalah di satu data pelatihan, di mana satu data pelatihan ini mencakup dari seluruh pelatihan-pelatihan yang OPD di pemerintah Kota Surakarta ini akan memasukkan data ke aplikasi Siapidata ini agar kedepannya tadi yang sudah disampaikan di awal oleh Mbak Dita, agar masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa terdeteksi karena tadi memakai nik di pendaftarannya. Jadi karena saat ini sebelum ada aplikasi ini mungkin satu orang itu bisa mengikuti 3 kali sampai 5 kali pelatihan tanpa hasil dari pelatihan itu tidak bisa kita ketahui. Tapi dengan aplikasi Siapidata ini kedepannya kita bisa tahu bahwa satu orang itu dia pernah mengikuti pelatihan apa saja, karena pelatihan di Disnaker ini adalah skill, upskilling, dan reskilling ya. Jadi kedepannya seperti itu agar lebih tertata lagi, lebih mempermudah lagi untuk di data pelatihan. Kemudian di sini saya tambahkan sinergitas dengan Dinas Kominfo terkait dengan keamanan data di aplikasi Siapidata tersebut.
karena keamanan data ini sangat penting. Jangan sampai aplikasi ini nantinya bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi safety-nya dari aplikasi Siap Ditata ini bisa berkoordinasi dengan Diskonminfo terkait dengan keamanan. Kemudian tadi ini dukungan dari semuanya, termasuk tidak hanya di bidang PPTK tetapi juga di semuanya bidang Dinas Tenaga Kerja, termasuk bidang hubungan industrial, bahkan juga sekretariatan, karena muaranya semua aplikasi ini berada di satu rumah, yaitu di webnya Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Dan mudah-mudahan sesuai dengan yang menjadi core value ASN, yaitu berakhlak. Jadi di sini adalah beradaptif, akan terus berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman dan memberikan pelayanan yang prima. Artinya aplikasi ini kedepannya biar lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Ibaratnya satu genggaman ini kita bisa melakukan akses apapun ya, termasuk mencari kartu kuning maupun juga mendaftarkan di pelatihan, dan info loker pun juga bisa masuk di dalam aplikasi Siap Ditata ini. Itu Mbak Dita. Jadi nanti ke depan terus dikembangkan, jangan sampai berhenti hanya di seminar PPPK ini, tetapi ke depannya nanti sesuai dengan tusi panjenengan sebagai Pranata Komputer Terampil ya. Jadi nanti ke depannya bisa digunakan lebih baik lagi sesuai dengan tusi di jabatan panjenengan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Demikian tadi kesimpulan dari hasil laporan pada seminar ini oleh beliau Ibu Kabid PPTK, Ibu Evi Mahanani Afianto SEMM selaku mentor dari Mbak Dita Maharni. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta tahun 2024 ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah atas berakhirnya seminar hasil laporan ini. Dan selanjutnya kami berharap agar hasil dari seminar ini dan aplikasi Siap Ditata dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja terutama di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta ini. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.